kembali kita kembali berbakti di rumah Tuhan, baik kita yang ada di rumah Tuhan, baik yang ada di rumah-rumah. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas rahmat dan kasih-Mu. Kami ada hingga saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini semua karena cinta-Mu buat kami semua. Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk beribadah kepada-Mu, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian kami dapat naik ke hadirat-Mu. Kiranya ibadah kami Tuhan berkenan di hadirat-Mu. Karena Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita, mau memuji Tuhan, mau meninggikan Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa, kita punya Allah yang dahsyat. Dia patut kita tinggikan, Dia patut kita sembah. Haleluya, haleluya. Sedangkan pujian dasar dari yang Tuhan harapkan. Ku
yang terbesar dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk berjalan firman Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yesus namanya. Dia begitu baik. Dia begitu indah. Dia begitu nyata dalam hidup kita. Bahwa setiap persoalan yang kita hadapi, setiap pergumulan yang kita hadapi, setiap beban persoalan yang kita tanggung, Dia tahu, saudara. Dia mengerti. Dia peduli. Karena Dia baik. Haleluya. Iman itu, saudara. Dia Yesus yang terbaik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kau melawan setiap hati yang datang memuji dan menyembah Tuhan. Segala pengagungan kami biarlah menjadi berupa kemenyan yang berbau harum di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Lawat kami lebih dalam lagi lewat pemberitaan firman-Mu. Kami beri hati kami beri pendengaran kami hanya tertuju kepada Tuhan, hanya untuk bersekutu dengan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap menerima. Bekerjalah Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami bersyukur sambut firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya ucapkan selamat pagi semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak Ibu, baik yang ada di sini maupun yang ada mengikuti ibadah pagi ini di rumah masing-masing. Kita bersyukur hari ini kita masih ada karena anugerah Tuhan. Mari siapkan hati kita, buka hati kita untuk menikmati firman Allah. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. 2 Korintus pasal 12 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan firman Tuhan ini, Bapak Ibu bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing dan kita akan merenungkan bersama. Demikian firman Allah, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Haleluya. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Allah pagi hari ini adalah hidup dalam kuasa Tuhan. Hidup dalam kuasa Tuhan.
Berapa banyak kali kita mendengar firman Tuhan seperti yang kita sudah baca pagi hari ini. Berapa banyak yang kita tahu dari pengertian dari firman Allah seperti yang kita baca. Berapa banyak kali juga kita memahami dan melakukan firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah, mari kita melihat apa yang menjadi pernyataan dari seorang yang bernama Paulus. Siapakah yang menulis kitab ini? Yang menulis kitab ini dan yang menyatakan apa yang kita sudah baca pagi hari ini adalah seorang yang bernama Paulus. Seorang yang dipilih, seorang yang diurapi oleh Tuhan. Paulus adalah seorang yang dipilih, diurapi, dan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Dari latar belakangnya yang menjadi seorang yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena dia menjadi seorang pembunuh anak-anak Tuhan pada saat itu. Kemudian Tuhan panggil dia menjadi seorang pengikut dan pelayan Tuhan. Dialah Paulus. Dia dipakai, dia diurapi oleh Tuhan. Dia adalah seorang yang kalau kita baca di pasal 12 ini, ayat yang kedua dan seterusnya, di sini menjelaskan bahwa Paulus pernah mendapatkan penglihatan yang luar biasa. Di mana dia mendapat penglihatan itu, dia sampai naik ke surga di tingkat yang ketiga, di langit yang ketiga. Ini sesuatu yang luar biasa, penglihatan yang diterima oleh seorang yang bernama Paulus. Dia seorang yang diurapi dan disertai dengan kuasa, disertai dengan mujizat-mujizat, disertai dengan tanda-tanda heran dalam pelayanan. Nah, dari latar belakang seorang yang menulis kitab ini, Bapak Ibu, kemudian kita melihat apa yang dimiliki oleh Paulus, apa yang Tuhan karuniakan kepada Paulus. Seharusnya itu sudah cukup menjadi satu kebanggaan bagi seorang Paulus untuk dia dapat membanggakan dirinya dengan kesanggupan Allah yang Allah berikan dalam hidupnya. Seolah-olah seorang Paulus seperti seorang yang hebat, yang sempurna. Karena dalam pelayanannya dia menghadapi penderitaan, tetapi dia tetap melayani Tuhan. Tetapi dari apa yang kita baca pagi ini, saya ingin kita melihat sesuai dengan tema kita pagi ini, hidup dalam kuasa Tuhan. Paulus adalah seorang yang hidup di dalam kuasa Tuhan. Hidup dalam kuasa Tuhan bukan berarti dia tidak menghadapi masalah. Bukan berarti dia hanya selalu mengalami mujizat. Bukan berarti dia selalu menjadi seorang pemenang. Atau seorang yang tidak terkalahkan. Atau seorang yang tidak pernah menghadapi masalah. Tetapi justru kalau kita melihat di dalam firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, Paulus menghadapi satu masalah yang cukup besar bagi dia. Masalah apakah itu? Bahasa Paulus di dalam firman Allah yang kita baca adalah di ayat yang ke-7, bahwa aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi dalam kehebatan seorang Paulus yang disertai dengan kuasa Tuhan, ternyata Paulus berkata bahwa di dalam dirinya ada duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis. Dan itu dikatakan Paulus sangat menggocok aku. Kata menggocok ini pengertiannya adalah seperti memukul berulang-ulang. Dari bahasa aslinya dia memukul dengan kepalan tangan berulang-ulang. Jadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu, duri dalam daging, seorang utusan iblis yang menggocok, yang menekan Paulus pada saat itu. Dalam kapasitasnya sebagai seorang yang diurapi, seorang yang disertai mujizat Tuhan,
Tapi ternyata ketika dia menghadapi duri dalam dagingnya, boleh dikatakan bahwa dia tidak dapat mengatasinya. Kenapa? Dia sudah berdoa sampai 3 kali kepada Tuhan supaya duri itu diangkat. Tapi Paulus menerima jawaban Tuhan di sini. Jawaban Tuhan berkata, cukuplah, dikatakan di ayat firman Allah yang kita baca, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi Paulus sudah berdoa, minta kepada Tuhan supaya duri itu diangkat. Tapi Tuhan berkata, seolah-olah Tuhan berkata, tidak. Biarkan duri itu tetap ada. Dan akhirnya Bapak Ibu, kalau saya melihat dalam pengertian dari firman Allah ini, bahwa duri dalam daging ini ada banyak penafsir yang menafsirkan bahwa duri dalam daging yang dimaksud oleh Paulus dalam ayat ini adalah berbicara tentang penyakit yang dimiliki oleh Paulus. Kalau dihubungkan dengan surat Galatia pasal yang ke-6, penyakit itu seolah-olah dihubungkan dengan penyakit mata yang dimiliki. Ini ada penafsir yang berkata demikian. Duri dalam daging ini juga ada yang berkata bahwa ada rasul-rasul palsu yang menekan Paulus dalam pelayanannya, sehingga ini seperti menjadi duri dalam dagingnya. Ada juga yang menafsirkan bahwa duri dalam daging itu adalah roh jahat. Roh jahat yang dikatakan roh jahat yang mengganggu Paulus, yang menekan Paulus dalam pelayanannya. Ada juga yang berkata bahwa duri dalam daging itu adalah berbicara tentang masalah, kelemahan-kelemahan Paulus, keterbatasan Paulus, kekurangan-kekurangan Paulus, kesulitan, kesukaran yang dialami oleh Paulus, bahkan aniaya yang dia terima, yang dialami pada saat itu karena memberitakan Injil. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian saya katakan bahwa ketika Paulus berdoa, Tuhan angkat duri dalam daging itu, Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya Bapak Ibu, dalam ayat ini saudara yang dikasihi Tuhan, Allah berkata kepada Paulus bahwa justru di saat engkau sedang menghadapi kelemahan duri dalam daging itu, bisa berbicara masalah, persoalan, kelemahan secara jasmani yang dimiliki oleh Paulus, kesukaran dan lain sebagainya. Justru dalam kelemahan-kelemahan itu kuasa Tuhan menjadi sempurna. Artinya kuasa Tuhan menjadi sempurna ini adalah kuasa Tuhan itu akan semakin nyata, semakin dirasakan sepenuhnya ketika Paulus tetap ada dalam kelemahan yang dimiliki pada saat itu, yaitu duri dalam daging. Seolah-olah Tuhan berkata bahwa justru ketika aku tidak mengangkat duri dalam daging yang engkau miliki, justru kuasaku semakin penuh atasmu. Haleluya Bapak Ibu. Bukankah seringkali kita berdoa ketika menghadapi masalah, ketika kita sedang tertekan dalam hidup ini, kita minta sama Tuhan, Tuhan angkat masalahku, Tuhan tolong masalah, Tuhan tolong persoalan yang saya hadapi. Saya sudah cari Tuhan, saya sudah baca firman, saya sudah berdoa, saya sudah melakukan firman. Bahkan saya mungkin berkata saya melayani Tuhan. Tuhan, kenapa masalah ini terus-menerus datang? Kenapa hidupku seolah-olah tertekan? Kemudian kita mulai menyesali diri dan kita berkata ketika kita berdoa dan seolah-olah kita tetap menghadapi masalah, kita tetap mengalami tekanan, dan kita mulai menjadi putus asa, menjadi lemah, dan kita mulai, ada orang mulai menyalahkan Tuhan. Tapi firman Allah berkata, seperti yang Paulus alami, justru dalam kelemahan-kelemahan, justru dalam keterbatasanmu, justru dalam ketidakmampuanmu, justru dalam segala kesukaranmu, dalam segala persoalanmu, kuasa Tuhan itu semakin penuh engkau akan alami dalam hidup. Coba saudara hidup, saudara nyaman-nyaman, sekalipun kuasa Tuhan lakukan, kita seolah-olah tidak merasakan kuasa Tuhan. Kenapa? Kan hidup kita sudah aman, nyaman. Tapi
ketika saudara sedang menghadapi masalah, tekanan dalam hidup saudara, kemudian Tuhan menyatakan kuasanya kepada kita, saudara. Kuasa Tuhan itu apa? Kuasa Tuhan itu berbicara kemampuan, kesanggupan. Kuasa Tuhan itu bicara kekuatan atau kekuatan yang Tuhan beri, kekuatan dari Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Itulah kuasa Tuhan yang memampukan kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Amin. Itu sebabnya Paulus katakan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Sekalipun saudara menghadapi mungkin tekanan, tapi firman katakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Kenapa? Dia katakan, di saat kita sudah tidak kuat menghadapi pencobaan itu, di saat kita sudah tidak mampu menghadapi masalah itu, maka justru di saat itulah kuasa Tuhan akan memampukan kita. Sehingga yang menghadapi pencobaan atau masalah kita bukan kita lagi, tetapi kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dalam kuasa Tuhan, hidup dalam kekuatan Tuhan, hidup dalam kemampuan, kesanggupan yang dari Tuhan, itu harus kita menjadi nyata dalam hidup kita. Sekali lagi, hidup dalam kuasa Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Itu sebabnya ketika Paulus dia memahami ini, maka dia katakan di ayatnya yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bagian firman Allah terakhir ayat 9 ini berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya. Saya masuk pada poin pagi hari ini. Saudara, orang yang hidup dalam kuasa Tuhan, bagaimanakah orang yang hidup dalam kuasa Tuhan? Yang pertama, kalau saya melihat dalam firman Allah ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-6, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Poin yang pertama, bagaimana hidup orang yang hidup di dalam kuasa Tuhan adalah dia tidak meninggikan diri atau dia memiliki roh kerendahan hati. Sekalipun dia punya kemampuan, punya kapasitas, dia punya keberhasilan, dia punya otoritas mungkin, dia punya kedudukan di dalam dunia. Tetapi orang yang hidup dalam kuasa Tuhan yang pertama, dia tidak meninggikan diri dengan apa yang dia miliki. Justru dia merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Paulus berkata, aku mendapat penglihatan itu yang luar biasa. Tetapi ayat 6 berkata, dia tidak mau bermegah dengan apa yang dia alami tersebut. Kenapa? Karena dia mau tetap hidup di dalam kuasa Tuhan. Orang yang hidup dalam kuasa Tuhan adalah orang yang sekali lagi yang memiliki roh kerendahan hati, tidak meninggikan diri. Yang kedua, di ayat yang ke-7 berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Poin yang kedua yang saya dapatkan dari bagian ini adalah Paulus mengerti atau memahami kehendak Tuhan. Dia hidup dalam kuasa Tuhan. Itu sebabnya dia adalah seorang yang memahami kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting bagi kita untuk kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya yakin di ayat 7, Paulus tidak dapat berkata demikian luar biasanya kalau dia tidak mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Dia mengalami kelemahan ini. Duri yang dikatakan menekan dia, duri yang menggocok dia, duri yang membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia tetap berkata di ayat yang ke-7 bahwa supaya aku tidak meninggikan diri. Ini tidak bisa dikatakan, diungkapkan oleh seorang yang
tidak mengerti kehendak Tuhan. Karena dia mengerti kehendak Tuhan, maka dia dapat berkata, sekalipun masalah pergumulan, kelemahan itu dia miliki, dan dia memahami, ternyata sekalipun aku sudah mengalami perkara yang besar, sekalipun aku sudah berhasil, tetapi aku masih diizinkan Tuhan untuk memiliki kelemahan-kelemahan. Dan itu tujuannya adalah supaya aku tidak menyombongkan diri. Sekali lagi, ini satu ungkapan dari seorang yang hidup dalam kuasa Tuhan, yang mengerti kehendak Tuhan. Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-17, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya sering kali katakan Bapak Ibu, kalau kita menjadi anak Tuhan, orang percaya puluhan tahun, itu belum menjadi jaminan bagi kita untuk kita terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Hidup di dalam Tuhan, bahkan hidup dalam kuasa Tuhan, adalah kita harus mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Paulus mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia tidak komplain sama Tuhan. Dia tidak membantah kepada Tuhan. Sekalipun doanya yang dia naikkan, dia mendapat jawaban tidak seperti yang dia harapkan. Tapi dia tidak komplain. Kenapa? Karena dia mengerti kehendak Tuhan. Amin. Yang ketiga, bagaimana orang yang hidup dalam kuasa Tuhan? Orang yang hidup dalam kuasa Tuhan adalah mereka yang menerima atau mereka menerima setiap jawaban dari Tuhan. Setiap jawaban dalam artian bahwa menerima apapun jawaban doa yang kita naikkan, yang Tuhan jawab, kita terima. Seringkali kan kita berkata, Tuhan, kenapa aku berdoa, tapi Engkau tidak menjawab doa saya? Atau Tuhan, kenapa aku berdoa, Engkau tidak mendengar doa saya? Tapi banyak kali kita sudah paham, kita sudah mengerti bahwa jawaban Tuhan tidak selalu ya. Amin. Tetapi jawaban Tuhan, bisa saja jawaban untuk Tuhan dari doa kita adalah ya. Bisa saja Tuhan suruh tunggu, jawabannya tunggu. Dan bisa saja yang ketiga, jawaban Tuhan adalah tidak. Amin. Tidak. Nah, Paulus mengalami jawaban Tuhan 3 kali dia berdoa, tapi Tuhan jawab, cukuplah kasih karunia-Ku. Seolah-olah Tuhan katakan, sudah, aku tidak memberikan seperti apa yang aku minta, tapi bukan berarti Tuhan tidak menjawab doanya. Saudara, Paulus akhirnya menerima jawaban apapun dari doanya kepada Tuhan. Sekalipun jawaban Tuhan tidak, tapi dia menerima. Inilah orang yang hidup dalam kuasa Tuhan. Saudara punya rencana, saudara punya cita-cita, anak muda punya cita-cita, punya kerinduan, saya mau jadi seperti ini misalnya. Saudara sudah mulai berusaha, tapi saudara mungkin berkata, aku belum mendapatkan atau aku gagal. Jangan salahkan Tuhan. Terima. Sekali lagi, terima. Kalau Tuhan jawab tunggu, ya tunggu saja. Kalau Tuhan jawab tidak, ya ikuti saja. Inilah orang yang hidup dalam kuasa Tuhan. Amin. Dia mau menerima apapun jawaban dari Tuhan, sekalipun jawabannya tidak. Yang ketiga, bagaimana hidup orang yang hidup dalam kuasa Tuhan? Yang keempat ya, menerima kelemahan. Di ayatnya yang ke-7, ayat yang ke-9 tadi, jelas Paulus berkata bahwa sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Artinya Paulus tidak menolak sekalipun dia punya kelemahan. Dia punya duri dalam daging. Akhirnya dia menerima duri itu. Dia tidak lagi memaksakan diri untuk duri itu dicabut. Dia menerima kelemahan. Sekali lagi, kelemahan ini berbicara kekurangan, keterbatasan kita. Itu bisa berbicara masalah, mungkin pergumulan kita. Paulus menerima itu, Bapak Ibu. Dia menerima. Orang yang hidup dalam kuasa Tuhan, dia akan menerima duri atau keterbatasannya, kelemahannya.
dia tidak akan pernah menolak. Tuhan, kenapa aku jadi seperti ini? Tidak. Tapi dia akan menerima apa adanya. Amin. Apa adanya Tuhan izinkan kita ada sampai hari ini. Kita belajar menerima. Itu adalah orang-orang yang hidup dalam kuasa Tuhan. Yang kelima, orang yang hidup dalam kuasa Tuhan, dia mengalami sendiri kuasa Tuhan itu. Ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Orang yang hidup di dalam kuasa Tuhan, dia akan mengalami sendiri. Dia mau mengalami sendiri kuasa Tuhan atau kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Itu sebabnya Paulus berkata, aku senang dan rela. Dia suka, saudara. Dia suka untuk mengikuti apa kehendak Tuhan. Poin yang pertama tadi kan mengerti kehendak Tuhan. Karena dia mengerti kehendak Tuhan, maka dia menerima kehendak Tuhan itu. Dan dia mengikuti atau dia suka terhadap kehendak Tuhan, sekalipun itu adalah kelemahan-kelemahannya. Ada kalanya manusia cenderung menerima apa yang dianggap baik baginya. Dia lebih senang dengan kelebihan-kelebihannya. Tapi Paulus, karena dia mengerti kehendak Tuhan, kuasa Tuhan membuat dia menerima. Dan dia berkata, aku suka, aku rela di dalam kelemahan. Pernahkah kita berkata demikian Bapak Ibu kepada Tuhan? Ketika melihat keterbatasan kita dan kita berkata, aku suka dengan apa yang Tuhan izinkan aku miliki, aku alami sampai saat ini. Sekalipun kita punya kekurangan, punya kelemahan, tapi kita berkata, aku suka, aku rela. Kenapa? Karena kita mengerti kehendak Tuhan. Suka, dikatakan suka mengikuti kehendak Tuhan. Menerima, dan kita rela untuk mengikuti kehendak Tuhan, sekalipun itu kelemahan-kelemahan kita. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kalau kuasa Tuhan kita miliki, maka kelemahan-kelemahan kita itu tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan. Tidak akan membuat kita menjadi orang yang jago. Tapi karena kuasa Tuhan itulah membuat saudara saya, di saat saudara lemah, maka kuasa Tuhan itu akan semakin sempurna dalam hidup kita. Asal kita tidak meninggalkan Tuhan, asal kita tidak menyangkal Tuhan, kita tetap mengikuti dan rela mengikuti kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya tidak mengerti bagaimana keadaan saudara. Adakah duri dalam daging yang saudara miliki? Tidak ada satupun yang tahu. Suami mungkin tidak tahu, istri tidak tahu, orang tua mungkin tidak tahu apa anak-anak duri yang ada dalam dagingmu. Teman dekat tidak tahu. Tapi yakinlah pagi hari ini, ada Tuhan yang tahu kelemahan-kelemahan kita. Masing-masing kita punya kelemahan. Itu sebabnya Paulus berkata, aku senang, aku rela dalam kelemahan. Karena dia mengerti kehendak Tuhan, sehingga dia tahu bahwa ternyata sekalipun Tuhan tidak mengangkat kelemahanku, tujuannya adalah supaya aku tidak menyombongkan diri, supaya aku tetap berserah kepada Tuhan. Sekalipun aku masih menghadapi tekanan, sekalipun aku masih menghadapi masalah bertubi-tubi, tapi Paulus tetap berserah kepada Tuhan. Dia tetap memandang Tuhan. Justru dalam kelemahan-kelemahan yang kita miliki dan kita semakin mengikuti kehendak Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan semakin sempurna dalam hidup kita. Pernahkah saudara dalam kesendirian, kemudian ada orang, tiba-tiba orang datang menolong saudara, siapapun dia. Saudara, ketika saudara dalam kesendirian, tidak ada yang dapat menolong, tiba-tiba ada seorang anak kecil datang, mungkin dia hanya membantu kita, mungkin saat kita sedang terjatuh, dia membantu kita untuk mengangkat kita, membantu kita berdiri. Di situ saudara bersuka cita. Ternyata ada yang mempedulikan saya. Pernahkah kita merenungkan di saat kita tidak berdaya, di saat kita punya kelemahan-kelemahan, di saat kita punya keterbatasan? Sekali lagi, tidak ada yang sempurna. Kehidupan kita, saudara, termasuk saya, kita penuh kelemahan. Tapi kita bersyukur dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu justru semakin sempurna.
Kalau kita mau hidup dalam kuasa Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini tidak akan membuat kita undur atau jauh daripada Tuhan. Saudara, laut tidak membutuhkan garam karena laut sudah asin. Kalau kita hidup nyaman, maka kuasa Tuhan kita tidak akan alami secara sempurna. Tapi justru di saat kita dalam keterbatasan, ketidakmampuan, dan kita tetap mengandalkan Tuhan, maka kuasa Tuhan itu seperti garam yang menggarami kita. Kuasa Tuhan itu seperti sinar yang memancar, yang menerangi hidup kita. Kuasa Tuhan itu seperti air yang membuat saudara saya mengalami kesegaran. Pagi hari ini saudara pandang kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak dapat melihat Dia dengan mata jasmani kita, tapi kita imani bahwa Dia ada di sini. Dia ada di rumah saudara-saudara saat ini yang sedang menyaksikan, mengikuti firman Allah pagi hari ini. Saudara percaya apapun kelemahan kita, sekali lagi, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah menyerah dengan kelemahan-kelemahan kita. Tetapi mari kita tetap mengerti kehendak Tuhan. Mari kita menerima apa yang Tuhan izinkan kita miliki, kita alami. Mari kita tetap berdoa, berseru kepada Tuhan seperti Paulus, sekalipun jawaban Tuhan itu tidak, tapi kita mau menerima jawaban Tuhan itu. Mari kita tetap mau mengikuti kehendak Tuhan itu. Bagaimanapun Tuhan menuntun kita, ikuti saja. Jangan pernah membantah. Percaya kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, maka kuasa Tuhan itu semakin nyata dalam hidup kita. Saat kita melangkah, kuasa Tuhan itu semakin nyata. Dia sumber kekuatan kita. Dia sumber kekuatan saudara. Sekali lagi pagi ini, mungkin kau sedang menghadapi tekanan, kau punya masalah, kau punya pergumulan yang sulit kau atasi. Tapi yakinlah, kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Itu sebabnya ketika kita buka hati pagi hari ini, yakinlah ada kuasa Tuhan yang akan memampukan kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Pandang Dia dengan iman. Kita mau datang kepada Tuhan. Hiduplah dalam kuasa Tuhan. Hiduplah dalam kekuatan Tuhan. Hiduplah dalam kesanggupan yang luar biasa dari Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang dahsyat karena kuasa Tuhan itu kita miliki. Dimanapun engkau ada, apapun yang kau sedang hadapi, pandang Dia. Ada kuasa Tuhan yang sempurna akan memampukan kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Pandang Dia dengan iman. Masalah mungkin yang kau hadapi besar, tapi jangan kau fokus kepada masalahmu. Engkau punya kelemahan-kelemahan baik secara fisik maupun kelemahan-kelemahan yang lain. Jangan kau lebih fokus dalam kelemahan, tapi fokuslah kepada Tuhan yang lebih besar dari masalahmu. Fokuslah kepada Tuhan yang lebih besar dari segala kelemahan-kelemahanmu. Dan ketika engkau berserah penuh kepada Tuhan, maka kekuatan Tuhan Dia berikan dalam hidup kita. Sekali lagi Paulus berkata, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kuasa Tuhan menguatkan. Kita datang kepada Dia. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Katakan dengan iman, hanya Yesus
lebih lagi dalam hidup. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, angkat tanganmu di hadapan Allah dengan iman, berdoa, dan apapun jawaban Tuhan bagi kita, terima jawaban Tuhan dan tetap percaya kekuatan kuasa Tuhan akan semakin nyata dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ini kami hamba-hambamu, ini kami umat-umatmu. Kami sudah menerima firman Tuhan. Kami mau tetap hidup di dalam kuasa Tuhan. Sekalipun dalam kelemahan-kelemahan kami, ada banyak pergumulan yang kami hadapi, tekanan dalam hidup ini, masalah demi masalah. Bahkan kami mungkin merasa bahwa banyak hal yang membuat kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kami percaya kami punya Tuhan. Kami punya Allah sumber kekuatan yang akan memampukan kami, yang akan memberi kesanggupan bagi kami. Di saat kami tidak mampu, di saat kami tidak sanggup lagi, kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima nikmati kuasa Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga kita menjadi umat Tuhan yang mampu menghadapi apapun, dan kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus kuatkan kami, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, untuk kami melangkah di hari-hari ke depan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati dengan hikmat dari Tuhan. Tolong nyatakan kuasa-Mu bagi bangsa ini, supaya semua yang sedang terjadi di tengah bangsa ini, pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong. Kami berdoa dan mohon kemurahan-Mu, supaya semua dapat diatasi dan terselesaikan di dalam nama Yesus, sehingga semua kami dapat bebas beraktivitas, bebas beribadah untuk memuliakan Engkau. Berkati umat Tuhan, baik dalam rumah tangga mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati di dalam nama Yesus, studi anak-anak-Mu diberkati dalam nama Yesus, dan mereka tetap mengalami jalan keluar dalam segala pergumulan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan berkati setiap uluran tangan kami, korban persembahan kami, semua yang kami beri Tuhan memberkati sesuai janji Tuhan. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan dengan iman. Saudara yang dikasih Tuhan, ulanglah. Terimalah berkat rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau diberkati katakan amin.